Halo Pisces, bagaimana kabar kamu hari ini Pisces? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Pisces di sana. Kali ini judul di video kita, semesta sedang bekerja untuk mengangkat kembali derajat kehidupan kamu teman-teman yang berzodiak Pisces. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacanya secara umum ya, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, mainkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena di sini saya yakin dan percaya bahwasanya tidak ada yang namanya kebetulan. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini benar-benar untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dulu kartu energi untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Yang pertama energi Pisces di sini ada kartu The Chariot ya. Yang kedua ada kartu King of Wands. Maaf ya, bergeser pula adanya. Maaf ya, sebentar ya, saya rapikan dulu. Oke, lanjut. Yang ketiga kartu energinya di sini ada Four of Wands ya. This is ada Queen of Pentacle. Oke. Ada The Temperance, The Justice, dan yang terakhir di sini ada kartu Three of Wands. Sedangkan bottom of the deck kamu Pisces di sini ada kartu The Moon ya. Oke, Pisces, seperti apakah pembacaan energi kamu di sini? Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Pisces pahami ya. Oke, kita langsung aja lah ya masuk ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Moon, kartu energi yang pertama The Chariot. Kalau saya melihat di sini ya teman-teman, ada kartu The Justice juga, ada kartu Temperance. Ini dua-duanya berbicara tentang keseimbangan atau balancing gitu. Artinya begini. Berkah yang masuk ke dalam kehidupan kamu adalah hal-hal yang bisa menaikkan derajat kehidupan kamu. Ini memang bentuknya sebuah keadilan di dalam kehidupan kamu. Ada sebuah pemulihan ya, ada keadaan-keadaan yang kembali stabil di dalam kehidupan kamu dan mengalami sebuah peningkatan di sini. Kabar baiknya di sini ada tentang perubahan atau pergerakan kehidupan kamu. Mungkin ini juga adalah bagian dari apa yang kamu tunggu atau bagian dari petunjuk atau sesuatu yang kamu harapkan. Kabar baik apa yang ingin kamu dengar itu bisa tentang perubahan gitu dalam di aspek kehidupan kamu, baik dari rezeki. Memang kenyamanan dari bentuk materi atau peningkatan rezeki kamu di sini ini bisa juga dalam bentuk karir dan lain sebagainya. Cuman memang dari energi The Moon di sini saya ngelihat ya, adalah sisi spiritualitasnya kamu juga perlu untuk diperhatikan. Ya, di saat kamu mendapatkan petunjuk atau arahan dari intuisi-intuisi yang masuk ke dalam diri kamu, coba deh kamu perhatikan ya. Jangan kamu kayak menjadi takut atau bingung gitu. Karena begini, tubuh kita gitu ya, bisa menggerakkan esensi tertinggi dari diri kita, yaitu pikiran, perasaan yang membentuk sebuah ini tadi, intuisi yang akan ngebantu kita memberikan petunjuk atau jalan bagi diri kita harus ngapain gitu ya, apa yang harus kita perbuat, apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bawahnya di sini ada energi Page Pentacle, ini juga mengindikasikan sebuah keutuhan ya, formasi yang lengkap. Ya, ini juga mengindikasikan saya melihat sebuah hubungan ya, terutama hubungan dengan keluarga atau pasangan yang kembali membaik di sini gitu ya. Cuman secara umum saya melihat di sini adalah bentukan dalam kepuasan dalam batin atau jiwa kamu atau perasaan kamu ya. Keutuhan dari rasa syukur kamu gitu. Jadi ada nikmat yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan melalui perasaannya kamu, emosionalnya kamu gitu ya.
Nah, the Chariot ini mengindikasikan tentang tadi gitu, kabar baik yang mau datang gitu, atau kestabilan atau keseimbangan. Nah, hal-hal atau semesta menaikkan derajat kamu itu memang gitu, keadaan itu dibentuk menjadi stabil dulu gitu. Saat keadaan mulai stabil atau mulai membaik, artinya kamu pelan-pelan bisa beradaptasi dengan itu semua. Kenapa? Di saat ada sesuatu atau berkah yang masuk di kehidupan kita, maka level kehidupan kita naik gitu. Kita pasti akan beradaptasi dengan yang namanya tanggung jawab dan kebijaksanaan. Nah, itu yang namanya belajar. Jadi apapun proses kamu gitu ya, pengalaman hidup kamu, peristiwa kamu saat ini, cintai dan nikmati itu. Ya, itu bisa jadi memang langkah awal untuk kamu menikmatin atau mendapatkan anugerah dari semesta, yaitu derajat kehidupan kamu yang naik. Karena saya melihat di sini juga King of Pentacle ya, dari King of Wands di sini, Four of Wands dan Queen of Pentacle di sini ya, ada bentuk saya melihat ada bentuk kenyamanan atau keberkahan di materi atau rezeki kamu, baik itu secara pekerjaan atau secara finansial atau keuangannya kamu. Ya, ada karirnya juga yang semakin bagus di sini. Ya, dari Four of Wands ini juga saya ngerasa kayak pondasi kamu gitu ya, selain sisi spiritualitas kamu yang juga akan membaik gitu ya, di sini sisi-sisi realitas duniawinya kamu gitu ya juga akan semakin menguat ya. Jadi kayak bisa seimbang gitu ya, baik hal-hal terkait duniawinya kamu juga spiritualitasnya kamu ya, itu seimbang, balance. Nah, ini adalah gitu ya sesuatu yang positif di saat kamu mampu menyeimbangkan ini semua. Jadi ada orang yang spiritualitas aja gitu banget gitu, tetapi kadang mereka juga mengeluhkan tentang materi gitu. Ya, kehidupan itu tidak bisa mutlak harus satu hal aja, teman-teman. Karena kehidupan itu paradoks gitu ya, nggak mungkin kan gitu, ibarat kita berdoa aja terus makanannya jatuh dari langit gitu, kita ibarat tiba-tiba hujan duit, yang nggak mungkin kalau nggak kerja, istilahnya seperti itu ya. Karena untuk itu kita perlu yang namanya balance atau keseimbangan. Cuman secara keseluruhan ada banyak momen perayaan untuk diri kamu ya, ada pencapaian atau keberhasilan yang kamu dapatkan di sini ya, terutama ini perayaan di dalam momen rezeki yang masuk ya. Karir kamu mungkin ada yang mendapatkan karir yang bagus, pekerjaan yang oke dengan diri kamu, peluang usaha yang bagus dan usaha yang meningkat itu juga ada. Cuman energi The Justice, Temperance dan Three of Wands ini mengindikasikan bahwa kamu siap untuk memulai fase baru atau sesuatu yang baru di kehidupan kamu, atau mengalami perubahan atau peningkatan di dalam kehidupan. Nah, sebuah berkah yang masuk ke dalam kehidupan kamu ya, derajat kehidupan kamu itu adalah bagian dari keadilan yang ingin terjadi di kehidupan kamu, atau bagian dari keadilan yang kamu tunggu ya. Kestabilan di sini ya, sesuatu yang tidak kamu lihat ya. Mungkin kamu ngerasa kehidupan kamu timpang ya. Oke, misalnya ada yang menonjol di rezekinya, oke gitu, tetapi hubungannya nggak bagus. Di saat hubungannya bagus, rezekinya agak bagus, selalu seperti itu. Sebenarnya ini adalah semesta itu pengen melihat bagaimana kamu mampu menerima situasi dan keadaan kamu gitu, yang kamu ngerasa surang di sisi ini, di sisi itu dan sebagainya. Menerima bahwa itu adalah bagian dari pelajaran hidup kamu, dan menggunakan kesempatan kamu ini di dalam kehidupan kamu untuk melakukan banyak hal-hal positif atau kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kamu. Karena begini teman-teman, memang tidak ada kehidupan yang sempurna ya, tetapi kita bisa menyempurnakan keadaan kita dengan merubah sudut pandang dan pola-pola kehidupan kita. Ingat gitu ya, memperbaiki diri berarti sama dengan kamu memperbaiki nasib kamu ya, karena kamu adalah bagian atau wadah dari kebahagiaan kamu. Nah, wadah di sini adalah begini, wadah ini adalah jiwa ya. Kamu yang memperbaiki diri baik secara mental atau emosional, pikiran, mindset, tindakan gitu ya, itu kan juga wadah. Di saat kamu mampu memperbaiki itu semua, tidak usah sekaligus gitu, pelan-pelan aja walaupun dikit-dikit, setiap effort atau usaha kita juga akan dihargai sama Tuhan kok. Nah, sesuatu yang tidak kamu lihat di belakang kamu
ya, para malaikat atau para menjaga terus ngawasin kamu, tetapi kamu tidak sadar kan, karena kamu fokus dengan apa yang kurang pada hidup kamu, apa yang nggak seimbang, apa yang nggak balance gitu ya. Jadi jangan fokus sama hal ini, jadi fokuslah sama kebaikan apa yang bisa kamu ciptakan, selain kamu fokus sama kekurangan kamu ya, dan fokus sama apa yang bisa kamu lakukan untuk melengkapi rasa kurang kamu. Misalnya dengan sedekah gitu, misalnya dengan belajar banyak ilmu terus sharing kepada orang lain, itu kan sesuatu yang hebat atau sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Nih keadilan yang kamu tunggu gitu ya, sesuatu kayak kamu ngerasanya gini, di saat kamu ngerasa tenggelam dengan pikiran atau perasaannya kamu gitu ya, ngerasa nggak putus asa dan tidak memiliki harapan gitu. Nah, simbol dari orang berkuda ini apa? Nah, panggilan dari semesta untuk kamu melihat gitu bahwa kamu sudah terjatuh dalam banget gitu ya. Di saat kamu hampir jatuh ke dasarnya sekali gitu, hampir ke dasar gitu, semesta mungkin memanggil kamu di sini dengan apa gitu, dengan dihadirkan sesuatu di kehidupan kamu. Mungkin ini tadi salah satunya yang tidak balance tadi yang memanggil kamu supaya kamu bangkit dari sini ya, seperti hubungan yang tidak sehat atau apa gitu, keadaan yang tidak baik gitu, mungkin rezekinya kemarin sempat ini gitu, supaya apa, supaya kamu bangkit dari ini semua, melihat bahwa ada banyak sesuatu yang mau masuk ke dalam hidup kamu, persiapkan diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya lihat ya, ada momen pergerakan atau perpindahan gitu. Jadi banyak dari kamu yang akan melakukan ekspansi atau perjalanan dan lain sebagainya. Mungkin kamu akan beranjak untuk pergi ke suatu tempat, meninggalkan satu tempat, karena ada dorongan dari semangat kamu ya, inspirasi atau gairah kamu itu udah ada kekumpul untuk kamu mencoba melakukan sesuatu atau bergerak ke suatu tempat di sini ya. Ada motivasi yang muncul di sini, semangat yang muncul di dalam diri. Itu juga sebenarnya bagian dari support semesta atau dukungan semesta kepada diri kita teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ya dengan kartu oracle ini, seperti apakah cara semesta itu bekerja untuk mengangkat derajat kamu kembali teman-teman. Nah, kesuburan. Oke, ini yang pertama ini kartu kesuburan. Nah, ini tadi yang saya ngelihatnya ya teman-teman. Apa ya, semesta mungkin menaikkan derajat kehidupan kamu dari sisi materi atau sisi rezeki. Nih, kesuburan gitu ya. Kesuburan ini saya ngerasa kayak anugerah yang cukup besar untuk diri kamu ya, dari rezeki kamu yang dipermudahkan oleh semesta ya, kenyamanan kamu untuk memperoleh kehidupan di dalam apa yang pengen kamu raih gitu. Di sini dikasih kemudahan teman-teman ya, bisa hubungan yang semakin sehat, hubungan yang semakin bagus ya, kepercayaan diri itu bisa membentuk atau membuat fondasi kamu semakin kuat. Jadi milikin kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri itu gini, di saat kamu punya keyakinan, kamu punya kepercayaan diri yang bagus bahwa kamu layak, bahwa kamu tidak seburuk apa yang kamu bayangkan kehidupan kamu gitu. Adanya sebuah keyakinan dan prasangka baik di sini, ini akan membangun fondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu di sini tidak tenggelam banget gitu ya, energi dari demun di sini ya. Ada rekonsiliasi, ada perbaikan juga ya. Banyak dari kamu yang mungkin kehubungan yang kembali harmonis gitu, bisa sama pasangan atau orang-orang terdekat kamu ya. Ada pemulihan juga dari sisi hubungan ya. Ada home di sini ya. Ini mengindikasikan begini, saya melihat ini itu seperti kayak kamu itu kayak harus bersih-bersih itu dalam artiannya gini ya, apa namanya, simbol istana ini kan sebetulnya indah, kehidupan kita itu kan sebetulnya indah, cuman perlu kamu bersihin di sini ya. Bersihin dari apa? Dari energi negatif dan lain sebagainya. Nah, ini kayak banyak hal yang menutupi keindahan itu ya. Jadi untuk supaya ini kelihatan kembali indah ya, kamu harus ngebersihin itu teman-teman ya. Dan ini adalah bagian dari transformasi atau awal baru di diri kamu ya. Di saat kartu new beginning ini keluar, itu mengindikasikan bahwa bagian dimana kehidupan kamu mulai naik ya, banyak pembaharuan di sini ya. Pembaharuan dari rezeki kamu, dari pola-pola hubungan kamu,
rasa pertumbuhan diri kamu secara fisik, jiwa, mental, emosional tadi. Ya, banyak awal baru di sini saya melihat. Mungkin beberapa dari kamu Pisces ada yang ada yang sering melihat fenomena semacam anak kembar gitu. Itu biasanya koneksi dari alam semesta ya, biasanya ingin memberikan pesan. Ini mendengarkan ya. Nah ini tadi kita lihat. Jadi ada dua pesan di sini yang bisa saya simpulkan ya teman-teman. Kita lihat pesan yang pertama dulu di sini ya, memberi dan menerima. Oke. Untuk mengoptimalkan ini balance atau tentang keseimbangan atau tentang keadilan ya. Tentang balance tadi di sini ya. Jadi untuk mengoptimalkan hidup kamu ya, kesehatan, energi dan recharge energi kamu gitu ya, seimbangkan masing-masing antara memberi dan menerima. Apa yang sudah kamu beri maka kamu layak menerima ya. Apa yang kamu terima gitu, coba ukur apa yang sudah kamu beri. Itu aja, simple. Di saat kamu belum menerima, lihat apa aja yang sudah kamu beri ya. Di saat kamu ini tadi dalam konsep keadilan dan lain sebagainya, di saat kamu minta keadilan atau membutuhkan keadilan gitu, maka bercerminlah ke diri sendiri. Apa aja sesuatu yang sudah kamu beri. Ini tadi ya, jangan fokus kepada hal atau sesuatu yang tidak kita punya. Jangan fokus kepada kesedihan, kegalauan atau sesuatu yang kurang di hidup kita gitu. Cuman coba pikirkan atau alihkan pandangan kita terkait apa yang bisa kita beri untuk kehidupan kita ini. Ini tadi ya salah satunya. Supaya apa? Supaya kamu layak untuk menerima. Ya, banyak manusia itu pengennya minta tetapi tidak pernah memberi. Pengen minta lebih tetapi tidak berani memberi lebih ya. Ini hanya dalam konsep belajar gitu ya. Semoga kamu bisa mencernanya dengan bijaksana di sini. Ya, teman-teman. Mendengarkan ya, tenangkan pikiran kamu dan cobalah untuk terkoneksi, dengarkan setiap pesan-pesan yang masuk gitu ya. Jangan pernah mengkhawatirkan keinginan kamu, apa yang kamu inginkan, tenang itu ya. Kamu dapat semesta atau mereka, para malaikat itu dapat membantu kamu ya untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Coba dengarkan spirit guide-nya kamu agar kamu dapat petunjuk dengan jelas atau clear di sini. Jadi mendengarkan ini tadi itu masuk ke dalam diri kamu, berkontemplasi, coba berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Lihat perjalanan kehidupan kamu. Ya, coba untuk lebih terkoneksi lagi dengan diri kamu yang tertinggi atau dengan spirit guide-nya kamu untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dan arahan. Caranya kayak gimana gitu. Bisa kamu dengan meditasi, bisa tadi mendengarkan intuisi ya, diam di sini. Diam dalam konteks lebih kayak kamu menikmatin atau mengalir dengan irama kehidupan. Di saat kamu mampu mengalir dengan irama kehidupan, nah di situ energi semesta akan mudah terkoneksi dengan diri kamu. Kenapa? Karena kamu tidak berusaha untuk berontak ya. Ibaratnya kita pengen pasang baju sama anak kecil, tetapi anak kecilnya nggak bisa diam ya. Bagaimana mungkin terpasang bajunya? Ujung-ujungnya capek juga ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Makanya kita perlu berdiam gitu, mengalir gitu ya, ikuti irama kehidupan. Mana tahu semesta itu hanya menunggu diri kita diam untuk memindahkan. Kadang-kadang kita tidak bisa diam. Bagaimana kita mau dipindahkan untuk naik gitu ya? Kalau kitanya loncat sana loncat sini, ibaratnya kutu gitu ya. Mungkin filosofinya agak ruwet, tetapi saya percaya dan yakin kamu adalah orang yang cerdas dan bijaksana dan mampu menyerap setiap ilmu kehidupan. Ya, terima kasih sudah berbagi energi kamu di sini Pisces ya. Lebih dan kurang atau ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.